Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, acara kita dibuka tadi oleh sebuah pertunjukan tari yang dikoreograferi oleh penari berskala internasional Eko Suprianto. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu serta hadirin sekalian.
Selamat datang dan selamat malam kepada yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ibu Mari LK Pangestu dan Bapak Adi Harsono beserta jajarannya. Yang mulia para perwakilan Kedutaan Besar Negara Sahabat, Anggota DPR Republik Indonesia Bapak Albert Yaputra beserta Ibu, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Ibu Veronica Basuki Cahaya Purnama selaku Wakil Ketua Dekranasda Provinsi DKI Jakarta, Ibu Ida Ayu Seli Dharma Wijaya Mantre selaku Ketua Dekranasda Kota Denpasar, Bali. Selamat malam juga kami ucapkan kepada Wali Kota Jakarta Utara Bapak Heru Budi Hartono beserta Ibu Mirdi Heru Budi Hartono, para Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat JF3, para sponsor dan partner, Komisaris Utama PT Sumarekon Agung Terbuka Bapak Sucipto Nagaria beserta jajaran. dan tidak lupa kami mengucapkan selamat malam kepada rekan-rekan media dan tamu undangan yang kami hormati. Selamat malam, selamat datang. Boleh kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk acara kita pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di JF3 Awards 2014. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk acara pada malam hari ini. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati. Ya, JF3 ke-11 ini memasuki the beginning of the second decade. Semakin konsisten dengan tujuan mulia mengangkat citra, harkat, dan martabat Indonesia melalui berbagai industri yang berbasis budaya, sekaligus mendukung upaya pemerintah untuk menjadikan kota Jakarta sebagai destinasi wisata belanja dan juga menjadikan produk Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri. JF3 diprakarsai oleh PT Sumarekon Agung Terbuka bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung program Enjoy Jakarta. JF3 juga didukung oleh APPMI, IPMI, Marta Tilaar Group, Esmod Jakarta, dan Perkumpulan Cita Tenun Indonesia, serta media partner MRA Media, Metro TV, Fashion TV Indonesia, dan The Jakarta Post. JF3 2014 disponsori oleh Teh Botol Sosro, Nissan, Aviatur, Toto, Asus, Pek Marta Tilaar, serta Haris Hotel and Convention Kelapa Gading. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Baiklah hadirin sekalian, untuk mengawali acara kita pada malam hari ini kami mengundang Ibu Liliawati Raharjo selaku Direktur PT Sumarekon Agung Tbk dan mewakili Dewan Kehormatan JF3 untuk memberikan sambutannya. Hadirin kita berikan sambutan untuk Ibu Liliawati Raharjo. Selamat datang dan selamat malam kepada yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ibu Mari Pangestu, dan beserta jajarannya. Pangdam Jaya Bapak Mulyono, yang mulia para perwakilan Kedutaan Besar Negara Sahabat, anggota DPR Republik Indonesia Bapak Albert Yaputra beserta Ibu, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Ibu Veronica Basuki Cahaya Purnama selaku Wakil Ketua Dekranasda Provinsi DKI Jakarta, Wali Kota Denpasar Bali Bapak Ida Bagus Rai Dharma Wijaya beserta Ibu Ida Ayu Seli Dharma Wijaya Mantra selaku Ketua Dekranasda Kota Denpasar Bali, Wali Kota Jakarta Utara Bapak Heru Budi Hartono beserta Ibu, para Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat JF3, para sponsor dan partner, Komisaris Utama PT Sumarekon Agung Tbk Bapak Sucipto Nagaria beserta jajaran, rekan-rekan media dan tamu-tamu undangan yang saya hormati. Salam sejahtera. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada tahun ini Jakarta Fashion and Food Festival
memasuki awal periode dekade keduanya adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi JF3 dapat hadir selama 11 tahun, memberikan kontribusi bagi kemajuan industri mode dan kuliner di tanah air, sekaligus mendukung kota Jakarta sebagai destinasi wisata belanja. Bersama dengan para partner setia kami yang memiliki kesamaan visi, JF3 hadir untuk mengangkat citra, harkat, dan martabat bangsa Indonesia melalui industri kreatif yang berbasis budaya. Dalam perjalanannya selama setahun ini, JF3 dengan program-program yang diselenggarakannya telah melibatkan berbagai pelaku industri kreatif, yang diantaranya ada para desainer Indonesia dari berbagai institusi maupun yang independen, para perajin, UKM, pihak Dekranasda dari berbagai daerah, hingga institusi pendidikan dan sebagainya. Oleh sebab itu, kehadiran JF3 diharapkan dapat terus memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan dengan memajukan pemasaran produk lokal berkualitas agar dapat terus berkembang dengan pesat untuk bersaing di industri global. JF3 akan terus memberikan apresiasi dan dukungan khususnya bagi para pelaku industri mode, baik kepada mereka yang telah memberikan sumbangsinya hingga mereka yang kini mulai menapak dan berperan aktif memajukan industri mode tanah air. Akhir kata, atas segala yang dicapai JF3 selama 11 tahun ini, kami sampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Utara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Kementerian Perdagangan RI, Wali Kota Denpasar dan Dekranasda Kota Denpasar, Bali, serta para partner setia JF3, yaitu Marta Tilaar Group, APPMI, IPMI, Perkumpulan Cita Tenun Indonesia, Sekolah Mode Esmod, MRA Media Group, Metro TV, Fashion TV, dan Jakarta Post, serta seluruh sponsor, pendukung acara, dan pihak-pihak yang telah memberikan komitmen dan dedikasinya untuk kemajuan JF3. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Liliawati Raharjo untuk sambutan yang telah diberikan. Baik Bapak Ibu serta undangan yang berbahagia, pada malam hari ini selanjutnya kami akan mengundang Ibu Mari Elka Pangestu selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk dapat menyampaikan sambutan. Kami silakan. Hadirin boleh kita berikan sambutan untuk Ibu Mari Elka Pangestu. Yang terhormat anggota DPR RI Bapak Albert Yaputra beserta Ibu, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Pangdam Jaya, Bapak Mulyono, Ibu Veronica Basuki Cahayapurnama selaku Wakil Ketua Dekranasda Provinsi DKI Jakarta, Ibu Ida Ayu Seli Dharma Wijaya Mantra selaku Ketua Dekranasda Kota Denpasar Bali, Bapak Wali Kota Jakarta Utara Bapak Heru Budi Hartono beserta Ibu, para Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat JF3, para sponsor dan partner, Ibu Lili Raharjo dan Bapak Sucipto Nagaria beserta seluruh jajaran Sumarekon Agung, rekan-rekan media dan tamu undangan yang saya hormati. Selamat malam dan salam kreatif. Karena kalau kita kreatif, kita pasti sejahtera. Ini kreatif huruf K. Karena saya percaya sekali dan optimis sekali setelah kita kelola
industri kreatif bahwa banyak kemajuan yang kita rasakan, dan semoga orang-orang kreatif yang banyak hadir malam hari ini juga setuju dengan saya bahwa ini sudah ada pergerakan yang luar biasa di dalam ekonomi kreatif, walaupun tentunya banyak hal yang masih ingin kita capai. Kami ingin mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Sumarekon Agung dan idenya untuk menggelar JF3 11 tahun yang lalu. Saya tidak hadir pada yang pertama, tapi mungkin saya hadir pada yang ketiga atau yang keempat dari JF3 sekitar tahun 2005 atau 2006. Dan kalau saya lihat perkembangan dari 11 tahun itu luar biasa. Kalau saya tidak salah ini ide dari Ibu Liliawati Raharjo sendiri 11 tahun yang lalu. Dan luar biasa perkembangan yang kita lihat dalam 11 tahun. Ide untuk memberi ruang untuk orang kreatif bisa menggelar karyanya dan diapresiasi oleh orang-orang yang bisa mengapresiasi, dan akhirnya menjadi sesuatu yang menjadi acara tahunan dan juga menjadi tempat permanen. Kalau saya tidak salah di Kelapa Gading Mall sudah ada beberapa zona permanen untuk desainer kita, desainer lokal, brand lokal, untuk makanan, untuk kuliner, dan juga untuk produk-produk kria. Jadi luar biasa sebetulnya sumbangan dari suatu ide untuk membuat festival yang akhirnya menjadi sesuatu yang tahunan yang selalu dicari-cari oleh orang Jakarta, dan pada akhirnya saya yakin yang datang bukan hanya orang Jakarta ya, dan bukan hanya orang Jakarta Utara, tapi juga dari seluruh pelosok Jakarta. Dan mungkin perlu ditanya juga apakah ada orang non Jakarta yang banyak datang. Yang jelas di sini tadi kalau kita lihat ada dari Bali minimal yang datang. Jadi wisata shopping, wisata kuliner itu juga menjadi bagian dari program kami dan juga yang dilakukan oleh DKI. Jadi ini sebetulnya banyak hal yang diuntungkan dan berkembang dengan suatu ide yang awalnya adalah untuk membuat suatu festival yang akhirnya memberi ruang apresiasi, ruang kreatif untuk orang-orang kreatif kita, dan banyak saya rasa desainer yang berhasil mulai dari panggung ini. Dan malam hari ini kita akan memberi apresiasi kepada 3 ikon yang telah menyumbang kepada industri kreatif fashion ataupun mode. Dan saya baru dapat sedikit bocoran siapa, tapi belum dapat semua nama. Tapi saya yakin minimal dari satu nama yang saya ketahui, ini adalah orang-orang yang luar biasa yang telah menyumbang untuk mengangkat industri fashion di Indonesia dengan kreativitasnya, dengan konsistensi di dalam mengembangkan kreativitasnya, dan dengan membawa brand dan desainer dan nama Indonesia, sehingga kita bangga menggunakan kreasi anak-anak bangsa kita, dan kita akan terus bangga menggunakan produk-produk kreatif Indonesia. Demikian, dan terima kasih dan apresiasi sekali lagi kepada JF3 dan Sumarekon atas acaranya yang luar biasa. Semoga acara ini akan terus berkembang 10, 20, 30 tahun ke depan. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Mari Elka Pangestu. Boleh kita berikan sambutan sekali lagi yang luar biasa untuk Ibu Mari Elka Pangestu. Karena mudah-mudahan apa yang kita lakukan di JF3 ini akan terus dapat memicu atau memacu industri kreatif tanah air ke depan. Tentunya. Kita akan segera beranjak ke acara selanjutnya. Sebagai bentuk apresiasi kepada para insan mode yang telah berkomitmen dan berjasa dalam menggerakkan dunia mode Indonesia, JF3 mempersembahkan Fashion Icon Awards setiap tahunnya. Bukan hanya itu, penghargaan ini juga sebagai salah satu ajang untuk memperkenalkan para legenda mode kepada generasi muda, sekaligus menjadi sumber inspirasi dalam berkarya untuk semakin memajukan industri mode Indonesia. Penghargaan diberikan kepada 3 kategori, yaitu Fashion Industry and Support, Fashion Designer, dan Lifetime Achievement. Dan Angie dan juga hadirin tentunya, para tokoh Fashion Icon Awards dipilih melalui seleksi dan diskusi dengan sejumlah pakar yang sudah
sangat kredibel di industri mode tanah air. Baiklah, kita akan segera memasuki Fashion Icon Award yang pertama. Ini adalah untuk kategori Fashion Industry and Support yang akan diberikan kepada seorang tokoh yang konsisten berkarya untuk mendukung perkembangan produk mode Indonesia. Siapakah peraih penghargaan kategori Fashion Industry and Support? Hadirin, inilah dia profilnya melalui tayangan berikut. Selamat menyaksikan. Yongki Komaladi mengawali karir sebagai seorang peragawan, kini sosok Kwok Jun Siang atau yang lebih dikenal dengan Yongki Komaladi hadir sebagai salah satu pengusaha di bidang fashion Indonesia. Memulai bisnisnya semenjak tahun 1992, Yongki cukup jeli dalam melihat tren serta selera pasar di Indonesia. Setelah sukses dengan produk sepatu dan sandal untuk pria, Yongki pun melebarkan sayapnya dengan menghadirkan produk sepatu dan sandal bagi wanita. Berbekal ketekunan dan kegigihan, kini dirinya telah membuka lapangan pekerjaan bagi lebih dari 200 orang karyawan. Sampai dengan saat ini, Yongki Komaladi telah mendesain lebih dari 300 model sepatu pria dan 500 model sepatu wanita. Oh ya, saya beralih dari model ke jadi entrepreneur itu adalah hal yang sangat penting karena saya punya kesempatan yang diberikan beberapa orang. Saya pikir ini kesempatan yang luar biasa. Setiap manusia punya kesempatan yang kadang-kadang nggak datang dua kali. Inspirasi untuk mengenal atau membuat suatu produk sepatu saya sangat senang sekali bahwa saya adalah sebagai orang Indonesia. Karena Indonesia begitu banyak pulau, begitu banyak ragam kebudayaan, sehingga buat saya ini adalah satu kesempatan yang saya diberikan untuk mengeksploitasi produk-produk saya dengan nuansa Indonesia. Tantangan kita di dunia bisnis, terutama saya di sepatu, mungkin mengenai SDM, karena SDM kita memang masih beberapa yang kurang sadar mungkin, atau mereka belum mencoba lebih baik. Mimpi saya bahwa Indonesia harus menjadi sesuatu yang beda dan menjadi sesuatu yang unik, karena Indonesia begitu banyak ragam kebudayaan, agama, sehingga saya rasa ini adalah waktunya kita untuk memberi kesempatan kepada kreativitas dan orang-orang yang punya sesuatu kemampuan mengangkat produk Indonesia menjadi ikon di negara kita dan di negara lain. Wow, saya terima kasih banget. Thank you. Saya dipercaya untuk mendapat award ini dan saya sangat jujur aja terharu bahwa ini saya sangat bangga sekali bahwa ini adalah kepercayaan yang luar biasa dan ini merupakan suatu hal yang buat saya memacu saya ke depannya akan berbuat lebih banyak lagi. Thank you. Thank you so much. Kami undang Bapak Yongki Komaladi untuk naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan ini. Sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan untuk Bapak Yongki Komaladi. Mohon kiranya berkenan untuk dapat menyerahkan penghargaan di atas panggung Bapak Sucipto Nagaria. Hadirin boleh kita berikan sambutan juga untuk Bapak Sucipto Nagaria. Hadirin yang terhormat, Yongki Komaladi menerima penghargaan Fashion Icon Award untuk kategori Fashion Industry and Support sebagai ikon pengembang industri desain sepatu Indonesia. Hadirin, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Yongki Komaladi. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Yongki Komaladi untuk dapat menyampaikan sambutan dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sucipto Nagaria yang telah berkenan memberikan penghargaan di malam hari ini. Selamat malam, terima kasih banget dan terima kasih sekali atas kehadirannya kepada Ibu Mari El Kaspanestu dari Menteri Pariwisata dan Kreatif dan tamu-tamu yang terhormat, terima kasih banget. Dengan ini membuat saya unbelievable, tapi ini suatu hal anugerah, terima kasih banget anugerah yang saya rasa hidup saya jadi berarti.
Dengan ini saya pertama mungkin mengucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa, terima kasih apa yang diberikan. Dan saya juga terima kasih kepada orang tua saya yang udah tidak ada, tapi dia adalah malaikat saya. Terus keluarga-keluarga saya yang jumlahnya juga cukup banyak, 15, tapi keluarga saya cukup akur dan kita mempunyai satu misi bahwa kita saling mendukung dan saling mempunyai kesempatan untuk memberikan kehidupan untuk banyak orang. Dan yang paling penting lagi, saya terima kasih juga kepada JF3, Asosiasi APPMI, Matahari Spy Club, begitu juga dari Asosiasi Apresindo dan Apgai, dan para wartawan yang selama ini mendukung saya dan Insan Fashion. Saya yakin hidup ini buat saya hanya sekali, dan sekali ini harus berarti buat banyak orang. Dan hidup ini harus menjadikan it's time to do something for other people. Itu aja harapan saya. Dunia kreatif harus terus berjalan with love. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak Yongki Komaladi atas diterimanya Fashion Icon Award untuk kategori Fashion Industry and Support. Kami persilahkan kepada Bapak Yongki untuk kembali ke tempat dan sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan. Selamat kepada Bapak Yongki Komaladi untuk penghargaan yang baru saja diterima pada malam hari ini. Selanjutnya kita menuju ke penghargaan berikutnya yaitu Fashion Icon Award yang kedua untuk kategori Fashion Designer yang akan diberikan kepada seorang desainer yang aktif berkarya dalam industri mode hingga tingkat internasional dengan inspirasi kekayaan Nusantara. Berikut ini adalah profilnya. Mardiana Ika, seorang desainer yang lahir dan dibesarkan di Pulau Dewata, Bali, telah menciptakan beragam hasil rancangan dalam ribuan kreativitas dan berbeda dengan lainnya. Mardiana Ika menempuh pendidikan fashion di Eropa, namun kecintaannya pada Asia membawa dirinya kembali dan mengembangkan dunia fashion Asia dengan mendirikan Butoni Limited di Hong Kong pada tahun 1980-an. Bagi Mardiana Ika, Hong Kong merupakan pusat bisnis fashion yang digelutinya. Namun sumber inspirasi berbagai desain ciptaannya adalah Bali, tempat kelahiran di mana ia menghabiskan masa kecil. Sebetulnya awalnya itu saya adalah pelukis waktu kecilnya sampai di tingkat universitas. Saya pikir saat itu dengan melukis bisa diarahkan ke ilustrator sebagai perancang. Mencari inspirasi yang lebih banyak dari berbagai sudut dan lebih sebetulnya jatuhnya ke Tuareg. Itu salah satu contohnya. Ya, jadi segala macam itu bisa menginspirasi saya. Melihat daun-daun juga bisa menginspirasi saya. Seperti juga event JF3 dan ada beberapa juga event-event lainnya, saya merasa itu sangat membantu para perancang untuk sering tampil atau regularly untuk tampil karena dengan seringnya tampil dan juga membuat koleksi baru itu seolah-olah mengasah karya mereka dan keterampilannya ke depan. Karena nomor satu itu yang diperlukan juga adalah bakatnya dan keduanya insting juga untuk berbisnis. Karena kalau tidak mempunyai insting berbisnis, haruslah mempunyai partner yang baik. Satu penghormatan yang untuk saya juga merupakan satu beban sebetulnya, karena kedepannya itu artinya bila saya menerimanya, saya harus membuktikannya bahwa saya akan menjadi desainer yang lebih baik lagi, berjuang lebih kuat, dan juga berjuang untuk memajukan muda-mudi para perancang yang bergerak di bagian fashion di Indonesia ataupun di dunia. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Mardiana Ika dan kami persilahkan untuk dapat menuju ke panggung untuk menerima penghargaan Fashion Icon Award untuk kategori Fashion Designer.
Kami mohon kesediaan dari Ibu Veronica Basuki Cahayapurnama untuk naik ke atas panggung dan memberikan penghargaan kepada Ibu Mardiana Ika selaku penerima penghargaan Fashion Icon Award untuk kategori Fashion Designer. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Mardiana Ika menerima penghargaan Fashion Icon Award dengan kategori Fashion Designer sebagai ikon pengembang industri mode Indonesia di tingkat internasional. Kami persilahkan kepada Ibu Mardiana Ika untuk dapat menyampaikan sambutan dan terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Ibu Veronica Basuki Cahayapurnama yang telah berkenan memberikan penghargaan. Terima kasih pada para hadirin. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sangat dalam pada Sumarekon Agung, pada Dinas Pariwisata, dan juga untuk pemerintah DKI Jakarta. Maklum, saya banyak kekurangannya, terutama dalam bahasa, karena 80% dalam hidup saya sebetulnya di luar. Tapi ya selalu setiap kali saya mencoba sebaiknya untuk selalu berbahasa Indonesia ketika berada di Indonesia. Dengan menerima penghargaan ini, saya merasa ini adalah sesuatu juga yang memacu saya untuk lebih bergerak ke depan selain melalui apa yang saya lakukan sebelumnya. Juga saat ini saya lebih bergerak di akar rumput yang di daerah-daerah seperti Pulau Serangan, Pulau Buyang, di Karangasem, di daerah nanti di Sumatera Selatan, Bangli, dan juga di Jogja melalui BEDO, itu sangat lebih berangkat ke daerah yang di mana para wanitanya tidak mempunyai kemampuan apapun selain menunggu untuk hasil dari penghasilan suaminya. Makanya penghargaan ini adalah acuan untuk saya untuk berjalan lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan sekali lagi selamat kepada Ibu Mardiana Ika sebagai salah satu tokoh terpilih dalam Fashion Icon Awards di kesempatan kali ini. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Mardiana Ika. Fashion Icon Award selanjutnya adalah untuk kategori Lifetime Achievement yang akan diberikan kepada seorang tokoh yang telah berjasa mengembangkan serta mengantarkan batik berjaya pada masanya. Seumur hidupnya, beliau konsisten mencintai serta berkontribusi mengembangkan salah satu kekayaan Nusantara. Bahkan hingga saat ini masih terus berlanjut dikembangkan oleh generasi penerusnya. Baik, Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, untuk mengenal sosok peraih penghargaan kategori Lifetime Achievement, kali ini kembali kami akan mengajak Bapak Ibu serta hadirin sekalian untuk menyaksikan tayangan berikut ini. KRT Harjonagoro atau biasa dikenal dengan Gotik Swan adalah seorang budayawan yang sangat mencintai budaya Indonesia, terutama batik. Lahir di Surakarta 11 Mei 1931 dari keluarga keturunan Tionghoa yang menekuni bisnis batik, membawa sosok Gotik Swan mulai mengenal batik sejak usia muda. Parang Bima Kurda, Sawung Galing, Kokila Peksawani, Rengga Puspita, dan Pisan Bali adalah motif kain batik Indonesia hasil kreasi seorang Gotik Swan. Inovasi ciptaannya mengantarkan batik pada masa kejayaan di era tahun 1960 sampai dengan 1970. Selain kiprahnya di dunia batik, Gotik Swan juga aktif dalam pelestarian benda purbakala di Indonesia, serta memiliki kepedulian tinggi di dunia seni tari Indonesia. Gotik Swan menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 77 tahun, tanggal 5 November 2011.
Kakang Mas Panembahan Hadjonegoro, atau boleh dikatakan yang sering dipanggil namanya Mas Go atau Mas Gotik Swan. Itu beliau adalah keturunan Cina, tapi beliau jiwanya Jawa. Bahkan beliau lebih Jawa dari orang Jawa. Satu contoh, tutur katanya, bahasanya, cara hidup sehari-harinya, itu Jawani sekali. Almarhum Panembahan Hadjonegoro itu sebetulnya orang yang sangat sederhana. Jadi beliau juga sudah pernah atau banyak sekali siswa-siswa cantrik-cantriknya yang sudah menjadi orang besar mengenai ilmu batik, teknik, dan sampai pewarnaan, semuanya sudah diberikan tumpahan karena supaya nantinya bisa dilestarikan dan supaya nantinya juga bisa dikenang oleh generasi-generasi muda. Ya, tentu kita sebagai keluarga besar almarhum Panembahan Hadjonegoro sangat bangga dan sangat senang sekali karena berkali-kali belum mendapat penghargaan, apalagi ini juga dari fashion, dan kita keluarga juga sangat bangga ya untuk ditinggali warisan budaya yang adiluhung seperti batik. Ini kan beliau karya-karyanya kan tidak ada duanya, dan ini saya juga bangga sekali. Hadirin, kita berikan tepuk tangan untuk peraih penghargaan kategori Lifetime Achievement. Untuk itu kami undang Bapak KRT Harjo Suwarno beserta Ibu Supiah Anggraini yang merupakan keluarga dari almarhum Gotik Swan Panembahan Hadjonegoro untuk dapat mewakili menerima penghargaan. Dan kami mohon kesediaan Ibu Mari Elka Pangestu untuk naik ke atas panggung dan memberikan penghargaan ini. Semoga apa yang telah dilakukan oleh almarhum Gotik Swan Panembahan Hadjonegoro dapat terus menginspirasi para pelaku mode dan memajukan industri mode di Indonesia. Sekaligus kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kategori Lifetime Achievement. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Mari Elka Pangestu dan kami persilahkan kepada Bapak KRT Harjo Suwarno dan Ibu Supiah Anggraini untuk dapat menyampaikan sambutan. Terima kasih kami ucapkan pertama-tama para sesepuh, bini sepuh, para hadirin yang hadir pada malam hari ini. Kami mewakili Kakang Mas almarhum Panembahan Hadjonegoro atau Gotik Swan Panembahan Hadjonegoro untuk menerima penghargaan pada malam hari ini. Kami juga sangat-sangat berterima kasih atas nama keluarga Hadjonegaran kepada Jakarta Fashion Food yang telah malam hari ini telah memberikan anugerah kepada almarhum Kakang Mas Panembahan Hadjonegoro. Semoga dengan menerima anugerah ini, kami yang ditinggalkan, generasi penerus akan terus berjuang mempertahankan karya-karya adiluhung yang masih dilestarikan oleh istri saya dan keluarga. Semoga ini menjadi cambuk bagi kami sekeluarga untuk selalu melestarikan dan mikul dhuwur mendem jero kepada leluhur. Terima kasih, selamat pagi, terima kasih. Almarhum Gotik Swan Panembahan Hadjonegoro menerima penghargaan Fashion Icon Award kategori Lifetime Achievement sebagai ikon batik Indonesia. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi. Dan Enji tentunya selamat kepada para peraih penghargaan pada malam hari ini. Sekarang kita akan menuju ke fashion extravaganza di JF3 yang selalu didukung dengan penampilan beragam produk mode berkualitas dari para desainer Indonesia. Malam ini pun begitu istimewa karena akan tampil khusus dalam JF3 Awards kali ini yaitu
desainer Deden Siswanto yang didukung oleh Dekra Nasda Kota Denpasar. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Deden Siswanto dan Ibu Ida Ayu Seli Demantre selaku Ketua Dekra Nasda Kota Denpasar Bali untuk naik ke atas panggung untuk menerima karangan bunga. Kami undang untuk naik ke atas panggung Bapak Sugianto Nagaria untuk memberikan karangan bunga kepada Bapak Deden Siswanto dan juga kepada Ibu Ida Ayu Seli Demantre selaku Ketua Dekra Nasda Kota Denpasar Bali. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk Bapak Deden Siswanto dan Ibu Ida Ayu Seli Demantre selaku Ketua Dekra Nasda Kota Denpasar Bali dan juga Bapak Sugianto Nagaria. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Sugianto Nagaria, Bapak Deden Siswanto dan Ibu Ida Ayu Seli Demantre. Baik Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, segera kita akan menuju ke acara selanjutnya. Kini kita akan bersama-sama menyaksikan peragaan busana yang terinspirasi mengangkat budaya Indonesia dengan menggunakan bahan utama kain tradisional Indonesia, kain ende dari Bali. Didukung oleh Dekra Nasda Kota Denpasar Bali, sepatu oleh Alea Shoes, aksesoris oleh Yana Jewelry Indonesia, dan menggunakan tata rias wajah dan rambut oleh professional artist kosmetik Marta Tilaar. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, dengan bangga kami persembahkan hasil karya Deden Siswanto, Culture Static.
Namo bede
Deden Siswanto. Hadirin Deden Siswanto dan Dekranasda Kota Denpasar Bali dalam Culture Static. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa, Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Dengan demikian usai sudah perjumpaan kita di kesempatan kali ini dalam rangka Jakarta Fashion and Food Festival 2014. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati dapat masih terus menjumpai berbagai koleksi desainer Indonesia dan hasil produksi dalam negeri berkualitas internasional di Fashion Village yang berada di sepanjang koridor Mall Kelapa Gading 3 dan 5 hingga 1 Juni 2014. Serta dapat menikmati hidangan Nusantara dan suasana kampung tempo dulu maupun ajang pertukaran budaya dalam Wine and Cheese Expo di La Piazza sampai dengan 1 Juni mendatang. JF3 diselenggarakan oleh Sumarekon bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Didukung sepenuhnya oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia serta Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. JF3 juga didukung oleh para partner APPMI, IPMI, Marta Tilaar Group, Esmod Jakarta, dan Perkumpulan Cita Tenun Indonesia serta media partner MRA Media, Metro TV, Fashion TV Indonesia, dan The Jakarta Post. JF3 2014 disponsori oleh Teh Botol Sosro, Nissan, Aviatur, Toto, Asus, PAK, Marta Tilaar, Haris Hotel and Conventions Kelapa Gading. Kami ucapkan terima kasih banyak dan tentunya kita akan berjumpa lagi di JF3 2015. Selamat malam dan sampai jumpa.